Terima kasih Pak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu dengan saya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke paparan. Jadi sebelum kita mulai menjelaskan tentang sister BKD, mungkin kita menjelaskan dulu tentang sister itu terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini berawal dari sebuah latar belakang, itu di tahun 2015 ke 2016 ada proses Dirjen Pendidikan Tinggi saat itu, di mana data digunakan untuk perencanaan, eksekusi, dan juga monitoring evaluasi, di mana saat itu data yang digunakan adalah PDDikti. Namun dikarenakan detail data tidak tersuplai ke paparan data dikti, oleh karena itu kita membutuhkan beberapa sistem layanan, di mana sistem layanan itu bisa menyuplai dan memutakhirkan detail data, serta bisa meningkatkan layanan di kementerian. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi, pasal 18, data PDDikti merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata. 2. Unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, pasal 14, untuk kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, setiap dosen wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan dua permen tersebut, kita memvisualisasikan dosen dan teknik itu memiliki kulkas yang kita beri judul adalah portofolio, Bapak Ibu. Di mana kulkas tersebut menyimpan beberapa bahan pokok seperti pendidikan formal, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta aktivitas pendukung. Jadi ketika ada reviewer atau asesor ingin menilai dosen atau teknik tersebut untuk PAK atau BKD atau Serdos, itu tinggal membuka portofolionya atau membuka kulkasnya. Itulah yang kita sebut sebagai sister atau sistem informasi sumber daya terintegrasi. Jadi harapannya dengan adanya sister dalam satu pengisian portofolio dalam satu kulkas atau satu sistem, jadi kalau ada proses bisnis seperti PAK, Serdos, BKD, dan lain sebagainya itu tinggal diklaim saja, yang dimana saat ini sudah digunakan untuk Serdos dan juga BKD. Dan portofolio tersebut sesuai amanah permen tadi tersinkronisasi ke pangkalan data dikti, harapannya bisa menaikkan jenjang karir dosennya. Di sini ada beberapa kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mereduksi beban kerja atau administrasi dosen. Lalu meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas layanan. Bagaimana kita mengurangi administrasi dosen dalam hal pengisian? Kita menyatukan pengisian data. Jadi kalau dulu ada namanya serdos.dikti, lalu bkd.kemdikbud, semua diisikan secara sistem yang terpisah, walau intinya adalah sama, yaitu portofolio. Kita menyatukan pengisian data. Jadi data yang sudah diisikan tidak perlu diisikan lagi di sistem manapun. Kemudian aktivitas atau produk bersama beberapa dosen atau teknik mahasiswa cukup diisikan sekali oleh anggota atau ketua atau penulis 1, penulis 2, sampai ke penulis ke N. Lalu aktivitas pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan, sumber datanya sesuai dengan pelaporan PDDikti di masing-masing perguruan tinggi. Jadi tidak perlu mengisi ataupun memilih. Untuk meningkatkan kualitas data, kita melibatkan dosen atau teknik dalam memeriksa data dirinya atau data pribadinya di institusi dan sebaliknya, dan menata ulang tanggung jawab pengisian data dan validasinya. Kalau dulu semua dilibatkan ke operator atau kita sebutannya admin PT, sekarang kita melibatkan dosen juga yang bertanggung jawab terhadap datanya dan pengisian datanya. Lalu validasi berlapis, kalau dulu semuanya ajuan itu di final adalah di sumber daya atau dulu direktorat karir, sekarang kita validasi berlapis dalam artian kalau PTS berarti di induknya, itu di LL Dikti atau di KL. Lalu validasi ini selalu terbuka all the time Bapak Ibu, selama sisternya masih bisa diakses oleh dosen yang bersangkutan. Lalu untuk meningkatkan kualitas layanan kita menyatukan jalan masuk ke sistem, jadi kita hanya menggunakan satu sistem yaitu sister perguruan tingginya. Lalu penyatuan pengaturan hak akses ke sistem dan dashboard untuk memantau kinerja proses layanan serta terdistribusi.
Di sini ada beberapa aliran data Bapak Ibu. Sesuai undang-undang tadi, berdasarkan permen, semua harus tersinkronisasi atau sumber datanya dari pangkalan data dikti. Mulai dari PD Dikti Admin atau Forlab kalau kita sebutannya, itu manajerial perguruan tinggi dan satuan manajemen sumber daya seperti fakultas, jurusan, dan prodi. Lalu untuk meregistrasi dan menonregistrasikan dosen itu ada di PD Dikti atau di Forlab atau PD Dikti Admin. Kemudian Simtendik untuk manajerial dalam hal ini registrasi dan menonregistrasikan tendik baru atau tendik lama. Kemudian sistem front end atau sistem perguruan tinggi itu untuk melakukan perubahan data dosen dan perubahan data tendik. Feeder PDDikti asal data pengajaran, pembimbingan, pengujian dan aktivitas kemahasiswaan, lalu penelitian dan pengabdian pada masyarakat ada sistem perguruan tinggi atau sistem front end. Lalu di Litapmas juga bisa diperoleh Bapak Ibu. Sekedar informasi, sampai tahun 2019 akhir SIM Litapmas itu masih tersinkronisasi ke pangkalan data dikti. Namun dikarenakan berbeda proses bisnis dan kebutuhan data, akhirnya di tahun 2020 sejak Ristek bergabung dengan BRIN, itu tidak tersinkronisasi lagi ke pangkalan data dikti. Namun karena sekarang sudah kembali lagi ke dikti, jadi ini sedang proses migrasi. Menurut info dari tim PD Dikti sedang proses migrasi agar bisa tersinkronisasi kembali dari pangkalan data ke pangkalan data dikti. Sehingga Bapak Ibu jika memiliki penelitian atau pengabdian pada masyarakat di SIM Litapmas, harapannya ketika sudah bisa dimigrasikan itu Bapak Ibu di sistem perguruan tingginya sudah bisa digunakan tanpa harus mengisikan ulang. Lalu Sinta ini adalah indeks Bapak Ibu. Jadi bukan lembaga akreditasi, jadi dia hanya ingin mendata berapa banyak peneliti di Indonesia. Kalau dosen, sumber datanya dari pangkalan data dikti, mereka hanya menarik data dosennya saja. Dia tidak memberikan informasi ke pangkalan data dikti atau ke sumber-sumber lainnya. Jadi hanya menggunakan web service yang ditarik dari PD Dikti yang diterima oleh Sinta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan fitur import publikasi dari Sinta, mohon lengkapi datanya. Kami dari tim pengembang maupun dari tim BKD lebih menyarankan Bapak Ibu input manual untuk publikasi di sistem perguruan tinggi masing-masing. Ada dua faktor Bapak Ibu. Yang pertama adalah hanya perlu satu form untuk mengisikan satu publikasi. Jadi lengkap. Begitu. Jadi Bapak Ibu tinggal input, lengkapi datanya, lengkapi dokumennya, lengkapi siapa saja penulisnya, lalu simpan dan data bisa digunakan. Dan yang kedua, bisa lebih up to date. Misalnya kita lagi penyamaan persepsi sekarang, tiba-tiba Bapak Ibu mendapatkan notifikasi bahwa jurnal Bapak Ibu sudah publish. Bapak Ibu bisa langsung menginputkannya di Sister. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Sinta atau sumber data dari Sinta, berarti menunggu dulu indeks dari dua jenis indeks, yaitu Google Scholar dan juga Scopus. Dikarenakan sumber data Scopus dan juga Google Scholar itu tidak lengkap, jadi Bapak Ibu, jika menggunakan import publikasi dari Sinta, silakan lengkapi datanya. Mulai dari detail data seperti tanggal terbit, URL jurnal, kode akses, ISBN, ISSN, dan sebagainya, sampai ke dokumen, juga siapa saja penulisnya. Lalu data pendukung bisa diinputkan di sistem front end, di sistem back end, ini asesor Serdos, ada manajemen akses untuk hak pengguna dan juga manajemen pengguna dan juga hak akses, ada PHK, Serdos, dan BKD. Jadi Sister ini adalah produk lama rasa baru Bapak Ibu. Mulai dikembangkan dari tahun 2015. 2017 kita awal soft launching dan awal pemanfaatan perubahan data dosen dan perubahan data tendik pada Sister. 2018 import data publikasi dari Sinta serta sosialisasi pertama dalam 3 wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. 2019 layanan Serdos pada Sister dan khusus PAK pada Sister. Ini khusus A dan lektor, tapi ini dikembalikan ke perguruan tinggi. Jika ingin menggunakan PAK tersebut, bisa mengontak tim Sister untuk melakukan coaching hal teknisnya.
Lalu tahun 2020 sebagai salah satu sumber data pemeringkatan perguruan tinggi atau klasterisasi PT secara nasional, tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE. Lalu 2021 layanan BKD pada Sister. Lalu salah satu sumber data indikator kinerja utama atau IKU-PTN pada bagian kualitas dosen IKU 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita akan sesuai yang disampaikan Prof. Eko tadi, kita akan mengkonversi BKD ke dalam SKP untuk dosen PNS. Lalu PAK secara keseluruhan ke Sister untuk semua jabatan fungsional, lalu PAK untuk PLP, harapannya untuk PLP ini selesai dalam bulan November. Ini untuk proses mendapatkan akun Bapak Ibu, jadi harus diregistrasikan untuk dosen itu di Forlab atau di PDDikti Admin, lalu Tendik itu di Simtendik. Jika sudah memiliki NIDN atau NITK atau NIDK atau NUP, itu tinggal masukkan saja nomor induknya, dan juga masukkan email aktifnya jika dosen tersebut belum memiliki akun. Untuk perubahan data dosen itu bisa memeriksa secara mandiri portofolionya, lalu mengajukan perubahan data secara mandiri, tapi ada beberapa data yang hanya admin yang bisa menginputkan. Yaitu Bapak Ibu, yang pertama adalah data pokok pendidikan, kepangkatan, jabatan fungsional, dan sertifikasi dosen. Ini diajukan dan bisa dicek secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembuatan ajuan, jika Bapak Ibu merasa sudah mengajukan 1 tahun, 2 tahun, tapi tidak divalidasi juga, bisa dipastikan Bapak Ibu yang pertama mungkin masih dalam bentuk draft. Jika masih dalam bentuk draft, silakan klik detail, lalu ajukan perubahan data. Sehingga nanti di perguruan tinggi dilakukan verifikasi. Lalu yang kedua, mungkin saja Bapak Ibu, ajuannya adalah ditangguhkan. Kalau ditangguhkan, Bapak Ibu bisa menarik kembali ajuan. Jika ditangguhkan. Baik itu dari perguruan tinggi yang menangguhkan atau dari kementerian yang menangguhkan, Bapak Ibu bisa menarik ajuan lalu melengkapi sesuai dengan saran dari yang menangguhkan. Lalu selanjutnya jika ditolak, berarti ajuan Bapak Ibu tidak bisa diajukan, silakan buka kembali ajuannya sesuai dengan syarat dari yang menolak, gitu Bapak Ibu. Lalu jika disetujui di tingkat perguruan tinggi, nanti diverifikasi di tingkat kementerian. Jika disetujui, maka perubahan data Bapak Ibu mulai dari data pokok, pendidikan, kepangkatan, jabatan fungsional, dan sertifikasi dosen itu berubah. Selanjutnya yang bisa diubah oleh dosennya yaitu data pokok yang bersifat open data seperti alamat, nomor telepon, NPWP, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu hanya perlu dilakukan validasi sampai di perguruan tinggi saja. Di kementerian hanya melakukan proses validasi atau proses perubahan data. Selanjutnya data keaktifan dan kepegawaian. Ini sejak BKD mulai diterapkan di Sister, Bapak Ibu, banyak yang merubah data keaktifan dan kepegawaian. Kenapa? Karena di PDDikti maupun di PDDikti, karena Sister menggunakan data dari PDDikti, banyak dosen-dosen status kepegawaiannya adalah lainnya. Malahan banyak yang PNS, seperti itu. Ada juga yang di situ tertuliskan PNS, malahan dia adalah dosen non-PNS. Lalu data keaktifan, ada yang izin belajar, malahan dia sudah aktif, maupun tugas belajar, malahan dia aktif. Jika Bapak Ibu merasa data keaktifan dan kepegawaiannya tidak sesuai dengan real ya, Bapak Ibu bisa mengirimkan SK keaktifan dan SK kepegawaian ke admin PT atau kepegawaian PT, karena yang melakukan perubahan data dosen untuk data keaktifan dan kepegawaian itu di ranah perguruan tingginya, bukan di dosennya. Masuk ke layanan BKD Bapak Ibu, di sini ada 3 server yang sedang berjalan. Yang pertama adalah Sister PT, kemudian disinkronisasi ke Sister Pusat, dan juga pangkalan data dikti. Jadi kita ada 3 backup data. Jika ada bermasalah di Sister Pusat, kita bisa sinkronisasi dari pangkalan data dikti maupun di Sister perguruan tinggi. Jika Sister perguruan tingginya bermasalah, dia bisa melakukan install ulang dengan catatan menggunakan data dari terakhir sinkronisasi. Oleh karena itu kami selalu menyarankan admin PT melakukan sinkronisasi tiap hari agar datanya lebih up to date. Jadi ketika ada korup data, jadi tinggal install ulang dengan menggunakan data yang real. Yang menggunakan di Sister PT atau Sister perguruan tinggi, perannya itu ada admin PT, lalu unit BKD internal prodi atau PT, asesor BKD, dan juga dosen.
Lalu di sister pusat ada Direktur Sumber Daya dan juga LLDikti atau kementerian lain. Tugasnya Bapak Ibu, untuk dosen mengisikan portofolio di sister PT setiap waktu dan memutakhirkan data pribadi masing-masing. Lalu melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk pelaporan. Asesor melakukan penilaian LKD, unit BKD internal PT melakukan pembukaan periode BKD per semester, menentukan penandatanganan untuk pengesahan BKD untuk rekap tingkat PT, melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, melakukan penyimpulan LKD, dan melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD-nya. Unit BKD internal Prodi melakukan plotting asesor untuk menilai LKD dosen di Prodinya. Lalu melakukan penyimpulan LKD dosen di Prodinya. Admin PT dan TIK membuat atau menambahkan pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT atau unit BKD internal Prodi pada manajemen akses, melakukan sinkronisasi pada aplikasi sister dan feeder PDDikti, menjamin pasok data bagi feeder PDDikti, mengintegrasikan SIAKAT atau sistem akademik lokal dengan feeder PDDikti, mengadministrasi instalasi sister dan aksesnya. Lalu per tanggal 17 Agustus 2021 kemarin Bapak Ibu sudah di-launching juga layanan web service atau API portfolio sister. Jadi kalau misalnya ingin diintegrasikan sistem yang ada di UI, silakan menggunakan fasilitas tersebut untuk mengintegrasikan data-data seperti publikasi, penelitian, pengabdian, atau data-data lainnya yang bisa dialirkan dari sistem internal di perguruan tingginya. Asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di sister perguruan tinggi masing-masing. Pembuatan peran unit BKD internal Prodi diperuntukkan untuk PT yang memiliki jumlah dosen yang banyak. Untuk menambahkan peran atau akun tersebut, silakan berkoordinasi dengan admin PT. Semua alur BKD dilakukan pada layanan BKD, asal data pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan diinputkan melalui feeder PDDikti. Penjelasan singkat Bapak Ibu, kalau di PO sebelumnya yang perlu diisikan adalah laporan semester sekarang dan rencana semester depan. Tetapi di PO BKD 2021 ini Bapak Ibu hanya fokus terhadap pengisian di laporan saja, laporan semester sekarang atau laporan semester berjalan. Begitu. Rencana akan diisikan tapi bukan Bapak Ibu yang mengisikan, tetapi sistem. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isikan berdasarkan laporan, itu nanti akan dikopikan ke dalam bentuk rencana. Jadi Bapak Ibu hanya fokus di laporan saja. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan Bapak Ibu. Ini tampilan ketika Bapak Ibu mengakses ke layanan BKD-nya. Mulai dari informasi waktu pelaporan. Di sini ada 3 jenis waktu, yaitu penarikan kinerja, periode pengisian, dan periode penilaian. Periode penarikan kinerja adalah rentan waktu yang diberikan oleh unit BKD internal PT untuk memfilter mana saja kegiatan yang bisa diklaim, mulai dari tanggal kegiatan, tanggal terbit, dan lain sebagainya yang bersifat output, yang berada di antara penarikan kinerja tersebut yang bisa diklaim sebagai laporan kinerja dosen. Jika kurang dari masa penarikan kinerja, maka tidak bisa diklaim. Lalu jika lebih dari masa penarikan kinerja, berarti bisa ditarik di semester mendatang. Selanjutnya ada periode pengisian. Ini adalah waktu yang diberikan untuk dosen melihat tampilan LKD-nya dan melengkapi portofolionya. Jadi bukan melengkapi di LKD, karena LKD bersifat semi-otomatis, Bapak Ibu. Kemudian periode penilaian adalah waktu yang diberikan untuk asesor melakukan penilaian. Ini tabulasi kegiatan, Bapak Ibu bisa berpindah antara satu tabulasi ke tabulasi yang lain untuk melihat rincian kegiatannya. Selanjutnya ada tombol tarik kinerja. Ini digunakan untuk menarik kembali data-data yang baru diinputkan. Misalnya, ketika Bapak Ibu pertama kali mengakses layanan BKD, dikarenakan baru pertama kali, menandakan bahwa Bapak Ibu kegiatan masih kosong, belum ada sama sekali, karena baru pertama kali mengaksesnya. Sister akan mengecek portofolio Bapak Ibu, mulai dari pelaksana pendidikan sampai ke pelaksana penunjang, dan yang dimana memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, masa outputnya itu berada di antara penarikan kinerja.
Dan kedua, sesuai kategori kegiatannya sesuai dengan PO BKD 2021. Dan yang ketiga adalah belum pernah diklaim pada semester tersebut. Jika memenuhi 3 tersebut, maka akan diklaim sebagai LKD Bapak Ibu. Dikarenakan ada kegiatan yang sudah diklaim, menandakan bahwa otomatisnya sudah tidak berjalan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam portofolio, misalnya begitu Bapak Ibu lihat di pelaksanaan penelitian, oh ternyata ada penelitian saya yang belum masuk. Bapak Ibu, kita menyediakan menu asal data, Bapak Ibu bisa berpindah ke menu yang lain, Bapak Ibu isikan publikasi yang terbaru, kembali ke layanan BKD, lalu klik saja tombol tarik kinerja dari portofolio tersebut. Nanti tombol tarik kinerja dari portofolio ini. Nanti sister akan melakukan pencarian kembali di portofolio Bapak Ibu yang memenuhi 3 kriteria tersebut. Jika memenuhi, maka dijadikan klaim sebagai LKD Bapak Ibu kinerjanya. Selanjutnya di sini ada edit data. Edit data kita menyediakan hanya di 2 kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah edit data untuk perkuliahan atau pengajaran. Kenapa kita menyediakan edit data? Karena di feeder Bapak Ibu, di feeder sumber data pengajaran ada di feeder. Di feeder ada validasi. Jika total dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut kumulatif pertemuannya lebih dari 16, maka tidak akan dianggap valid perkuliahan tersebut. Itu validasinya. Sehingga mungkin ada beberapa kasus, contohnya di kedokteran mungkin. Ada satu mata kuliah yang diajar lebih dari 4 dosen. Yang dimana 4-4-nya itu masuk 16 kali pertemuan. Jadi, kita menyediakan fasilitas itu di sister. Jadi yang tidak difasilitasi di feeder, kita fasilitasi di sister dengan catatan, silakan diedit datanya, sesuaikan berdasarkan bukti ajarnya. Jadi kalau di bukti ajarnya masuk 16 kali pertemuan, berarti Bapak Ibu bisa edit datanya, lalu edit berapa masuknya atau berapa pertemuannya. Lalu selanjutnya ada edit data di bagian penelitian. Karena di bagian penelitian, khususnya di bagian publikasi karya, itu ada namanya persentase jumlah penulis. Di sister ketika melakukan penarikan, itu adalah beban SKS maksimum. Jadi tidak melakukan otomatis, karena bisa saja ada dosen yang ternyata lupa menginputkan siapa saja penulisnya. Ini kita temukan beberapa kasus, dan juga untuk mengecek apakah asesor melakukan pengecekan secara merinci dengan kegiatannya atau tidak. Karena bisa saja dosen yang bersangkutan itu sebenarnya ada 3 penulis, tapi dia memasukkan misalnya jurnal nasional terakreditasi, yaitu 6,5. Dia masukkan 6,5 tersebut sebagai beban penuh, lalu dinilai oleh asesor. Seharusnya di bagian asesor itu memeriksa kembali buktinya. Oh, ini 3 penulis, kenapa dia memasukkan 6,5, berarti dia harus diubah. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita menyediakan hapus data. Hapus data ini digunakan untuk mengubah kembali data. Jadi, kenapa kita menyediakan hapus data? Bukan berarti dihapus biar seperti BKD sebelumnya, yaitu harus 16 SKS. Kalau misalnya lebih dari 16 SKS, kegiatan lain harus dihapus. Bukan begitu Bapak Ibu. Karena misalnya begini, begitu Bapak Ibu lihat di pengabdian misalnya, SK-nya salah ketik mungkin antara huruf L dengan huruf I, misalnya seperti itu. Bapak Ibu kalau misalnya edit di portofolionya itu tidak bisa, karena dianggap data tersebut sudah diklaim. Asumsinya data yang sudah pernah diklaim untuk PAK, BKD, maupun Sertos adalah data yang valid dan benar, dan yang lengkap. Jadi kalau ingin memperbaikinya, silakan hapus dulu datanya di layanan BKD, kemudian baru masuk ke portofolionya, edit, masuk lagi ke layanan BKD, lalu klik tombol tarik kinerja dari portofolio. Selanjutnya, dan yang terakhir, ini ada status kegiatan Bapak Ibu dari penjelasan tampilan. Ini ada status kegiatan. Jadi semua kegiatan Bapak Ibu yang pertama kali diklaim ke layanan BKD, semua status kegiatannya adalah selesai. Tugas Bapak Ibu kalau misalnya melebihi dari beban SKS, tinggal memilih
status kegiatannya dari selesai diubah menjadi beban lebih. Lalu jika kegiatan yang berlanjut, mungkin saja SK yang per tahunan bisa Bapak Ibu ganti dari selesai menjadi berlanjut. Kalau misalnya ada kegiatan yang memang sudah di SK-kan tetapi gagal, Bapak Ibu bisa ubah menjadi statusnya menjadi gagal. Ini asal data portofolio Bapak Ibu. Semua 4 pelaksanaan kegiatan utama dari BKD, mulai dari pelaksanaan pendidikan sampai ke pelaksanaan penunjang, itu bisa diinputkan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan di Sister. Kecuali di bagian pelaksanaan pendidikan, yang bisa diinputkan oleh dosennya hanya data tugas tambahan, bahan ajar, data sharing, dan orasi ilmiah. Sedangkan pengajaran, pembimbingan pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan sumber datanya dari feeder PDDikti. Ini alur perjalanan data Bapak Ibu. Jadi admin PT bisa melakukan input secara manual ke feeder PDDikti atau dari siakat yang dialirkan menggunakan web service ke feeder PDDikti lalu disinkronisasi ke pangkalan data Dikti. Di sini yang berwarna hijau dilakukan sinkronisasi secara manual. Saat ini masih manual Bapak Ibu, belum ada informasi lebih lanjut dari tim PDDikti. Di sini masih dilakukan sinkronisasi manual. Biasanya saya atau Tito yang melakukan sinkronisasi secara manual tengah malam sampai pukul 2 atau pukul 3. Kemudian baru di perguruan tinggi melakukan pengisian portofolio dengan menggunakan data yang sudah diinputkan melalui feeder PDDikti. Ini jenis aktivitas kemahasiswaan yang bisa diinputkan melalui feeder PDDikti Bapak Ibu. Ada laporan akhir studi, tugas akhir, tesis, sampai ke kompetisi. Lalu 8 kegiatan yang mendukung MBKM, yaitu magang atau praktik kerja, sampai membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Catatan Bapak Ibu, semua data diambil dari portofolio di Sister, jadi intinya di BKD adalah mengisikan datanya di portofolio Sister. Untuk riwayat pengajaran, pembimbingan, dan pengujian diambil dari PDDikti yang sebelumnya telah dilaporkan oleh perguruan tinggi menggunakan feeder. Jika ada yang tidak ada yang sumber datanya dari feeder dan belum diinputkan, dosen harus melaporkannya ke admin feeder pada masing-masing PT agar diinputkan pada aplikasi feeder PDDikti. Untuk bukti kinerja, itu bisa diunggah melalui portofolio sesuai kegiatan yang Bapak Ibu inputkan. Namun beberapa kegiatan yang diinputkan buktinya di halaman layanan BKD, terutama pada pelaksanaan pendidikan, yaitu seperti bukti mengajar, membimbing, menguji, dan aktivitas kemahasiswaan, lalu bukti sedang melakukan tugas belajar. Dokumen yang diunggah disarankan berupa file PDF dengan maksimal 5 MB atau link yang bisa diakses dari luar perguruan tinggi. Ini langkahnya untuk mengunggah bukti ajar Bapak Ibu. Jika belum ada bukti ajar, Bapak Ibu tinggal klik bagian yang belum ada bukti ajar. Lalu jika bisa diunggah pada halaman tersebut, Bapak Ibu di situ seharusnya muncul ada upload dokumen atau unggah bukti ajarnya. Dan dokumen bersifat multi dokumen, jadi Bapak Ibu bisa mengunggah lebih dari satu bukti. Untuk kewajiban khusus, letaknya ada di antara pelaksanaan penunjang dan juga simpulan Bapak Ibu. Dan di situ akan ditampilkan tentang jabatan fungsional terakhir Bapak Ibu berdasarkan nomor SK dan juga TMT-nya. Begitu. Lalu di bagian bawah akan muncul kewajiban khusus beserta syaratnya. Jadi yang akan ditampilkan ada syarat minimum. Jadi kalau misalnya asisten ahli, di sini ada syaratnya menulis publikasi ilmiah. Dosen asisten ahli tersebut ternyata pada semester tersebut ada jurnal yang di mana jurnal internasional bereputasi. Itu bisa diklaim sebagai kewajiban khusus dengan catatan. Yang pertama, karya tersebut harus sesuai dengan POBKD 2021 dan kedua bernilai 3 tahun sejak tanggal terbit atau tanggal cetak buku ajarnya. Jadi begini Bapak Ibu, data kewajiban khusus fungsional tidak dilakukan penginputan secara khusus dengan kategori kegiatan yang khusus, namun mengambil dari portofolio Sister sesuai dengan syarat per 3 tahun. Karya yang dianggap sebagai syarat khusus bisa digunakan selama 3 tahun sebagai pemenuhan kewajiban khusus fungsional. Untuk tampilan kesimpulan Bapak Ibu, kita menyatakan ada SKS BKD, SKS lebih, dan juga status. Lalu jika ada kelebihan, seperti contoh, ini ada kelebihan
di atas maksimal 16 SKS, yaitu di mana di SKS-nya 21,75 kita menyertakan juga ada lebihnya ada berapa. Lalu di bagian bawah ada simpulan kewajiban khusus, apakah pada semester tersebut memenuhi kewajiban khusus atau tidak. Jika statusnya tidak memenuhi karena berlebih, Bapak Ibu bisa mengubah yang statusnya selesai menjadi ke beban lebih. Jika Bapak Ibu memilih status kegiatannya selesai dan berlanjut, akan masuk ke dalam kinerja SKS BKD. Jika Bapak Ibu memilih status kegiatannya menjadi beban lebih, maka akan masuk ke dalam SKS lebih. Jika Bapak Ibu memilih status kegiatannya adalah gagal, kegiatan tersebut tidak akan diperhitungkan SKS-nya. Untuk memfinalkan LKD, Bapak Ibu tinggal klik simpan simpulan laporan atau simpan permanen yang ada di bagian simpulan, tabulasi kegiatan simpulan di pojok kanan bawah, nanti akan muncul konfirmasi. Jika menyetujuinya, maka LKD Bapak Ibu akan dikunci dan dikopikan ke dalam bentuk rencana, dan tugas Bapak Ibu sudah selesai. Untuk dosen tugas belajar, ketika pertama kali mengakses, itu diminta untuk mengisikan data tugas belajarnya di mana. Mulai dari negara, domisili, sampai ke pembiayaan. Jika sudah, menambahkan data tugas belajar, yang perlu dilakukan adalah melengkapi laporan studinya. Tinggal dilengkapi, yang mau dilengkapi semester berapa. Jika sudah, maka akan tercentang dan beban tugasnya akan menjadi 12 SKS. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.